Amin. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita dua-dua di rumah kita masing-masing, saudaraku. Sama-sama bilang sama saya, aku mau berserah penuh. Sama-sama bilang sama saya, aku mau berserah penuh. Ketik di kolom komentar, saya mau hidup berserah kepada Tuhan. Saudara, berserah bukan menyerah. Karena kita tahu ketika kita berserah, tanda kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Kita percaya kita ada masalah, ada pergumulan. Kita mau bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena terkadang kita nggak kuat. Karena terkadang kita nggak mampu. Kemarin kita sudah sama-sama belajar. Ketika Musa dibebankan tugas, maka Musa bilang, Tuhan, aku sendiri tidak sanggup menanggung apa yang harus aku tanggung saat. Itu sebabnya Musa berseru kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, saudaraku. Selanjutnya kita ada di dalam Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara bisa ambil Alkitab di rumah saudara masing-masing. Karena pagi hari ini kita dalam Bilangan pasal 11, ayat 18 sampai dengan ayat 23. Ya, kita harus berserah. Aku berserah. Haleluya. Setiap orang yang mau hidupnya berserah kepada Tuhan, akan Tuhan ambil bagian dalamnya. Kalau Tuhan ambil bagian di dalamnya, Tuhan berperkara dalam kehidupan masing-masing kita, ya. Bilangan 11 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Perhatikan. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan. Jadi ketika bangsa Israel bersungut-sungut oleh karena mereka bosan dengan mana dan mana setiap hari, maka mereka mengeluh kepada Musa di hadapan Tuhan. Tuhan murka, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Musa ada tertekan. Musa minta, aku nggak bisa seorang diri menanggung ini. Akhirnya 70 tua-tua dipanggil untuk didoakan secara khusus dan akhirnya menanggung apa yang harus dilakukan oleh mereka dalam memimpin bangsa Israel. Dan bersamaan dengan itu Tuhan bilang sama Musa bahwa panggil mereka semua, persiapkan mereka diri semua karena mereka akan makan daging. Nah, kita lihat ya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskan dirimu untuk besok. Saudara, seringkali firman Tuhan katakan, kuduskan dirimu maka besok kau akan lihat mujizat. Kuduskan dirimu maka besok kau akan lihat perkara-perkara yang ajaib. Kuduskan dirimu hari ini maka besok kau akan lihat sesuatu yang besar. Engkau mau melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup, engkau harus hidup dalam kekudusan. Tapi tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Tanpa kekudusan, Alkitab katakan tidak dapat seorang pun melihat. Jadi kekudusan adalah hal yang mutlak untuk dimiliki oleh orang percaya untuk kau melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berjalan dalam kekudusan. Sama-sama bilang sama saya harus berjalan dalam kekudusan. Amin. Kuduskan dirimu hari ini. Gak lama, saudara. Kita bilang besok. Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat. Ya, perhatikan selanjutnya ya. Kuduskan dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kami di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ayat 19, perhatikan. Bukan hanya satu hari kau makan daging, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 5 hari, bukan juga 10 hari, bukan juga 20 hari. Perhatikan selanjutnya ayat 20. Tetapi genap sebulan lamanya. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebulan lamanya bangsa Israel diberikan makan daging oleh Tuhan. Ya, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Lihat ya, Tuhan kalau udah memberkati seseorang, Tuhan nggak pernah memberkati setengah-setengah. Tuhan kalau udah buka jalan sama seseorang,
maka Tuhan tidak akan pernah buka jalan setengah-setengah, saudaraku. Engkau akan lihat karya Tuhan dan kau akan terkagum-kagum. Kok bisa ya? Sebulan lamanya bangsa Israel akan makan daging. Tuhan bilang sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Ayat 21. Ayat 21. Perhatikan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakan. Musa mulai hitung-hitungan, saudara. Musa mulai memakai logiknya untuk berpikir bagaimana 600.000 orang ini bisa makan daging bukan cuma sehari, 10 hari, 20 hari, tetapi sebulan lamanya. Dari mana? Makanya Musa bilang di ayat selanjutnya, dapatkah sekian banyak kambing domba, lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Saudara, Musa lupa. Musa lupa kalau Musa sedang ngomong sama yang punya segala sesuatu, yaitu Tuhan. Musa lupa bahwa dia sedang mempertanyakan, bisa nggak sih Tuhan buat sesuatu? Musa lupa bahwa sedang berbicara dengan siapa. Makanya Tuhan bilang sama Musa di ayat terakhir, ayat 23. Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita mulai bertanya-tanya dalam hidup kita. Sama seperti Musa. Bisakah Tuhan memulihkan rumah tangga saya? Bisakah Tuhan memulihkan kesehatan saya? Bisakah Tuhan memberkati masa muda saya? Bisakah Tuhan memulihkan ekonomi saya? Ada begitu banyak pertanyaan yang sama seperti dilemparkan kepada Musa. Itu yang dipertanyakan Musa kepada Tuhan. Masakan 600.000 orang Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan engkau bisa makan daging selama sebulan. Kambing, domba, lembu, sapi dari mana yang dapat mencukupinya? Sebelah mana yang dapat mencukupinya? Terkadang kita sama seperti Musa, lupa sedang berbicara sama siapa. Kita lupa sedang mempertanyakan kuasa kedaulatannya siapa. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk sadar diri. Ketik di kolom komentar, saya harus sadar diri. Saya sedang bicara sama siapa. Jangan mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Jangan mempertanyakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Memang bisa Tuhan pulihkan suami saya? Jawabannya sederhana. Iya bisa lah. Memang bisa Tuhan pulihkan istri saya? Memang bisa Tuhan pulihkan anak-anak saya? Jawabannya sederhana. Ya bisa. Ya karena dia Tuhan. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Cuma seringkali kita memasukkan cara Tuhan berpikir dengan otak kita yang cuma segede bapau ini, saudara. Nggak bisa. Kita mulai memperhitungkan bagaimana caranya Tuhan menjawab saya. Karena kalau hitung-hitungan sih nggak mungkin ya. Kalau hitung-hitungan sih kayaknya nggak akan pernah bisa. Ya lain. Matematika kita dengan matematikanya Tuhan jelas berbeda. Cara-cara hitungnya Tuhan dengan cara-cara hitung kita berbeda. Makanya firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalan. Rancanganku dari rancanganmu. Tidak pernah bisa terselami. Justru yang ada, saudara dengar baik, ketika kita mulai membatasi cara kerja Tuhan, ketidakmustahilan Tuhan, maka engkau sedang membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Kayaknya sih nggak mungkin ya pendeta ya suami saya diubahkan. Ya sesuai dengan imanmu jadi pada. Sesederhana itu. Kalau engkau merasa suamimu nggak bisa dipulihkan, engkau merasa istrimu tidak bisa dipulihkan, engkau merasa ekonomimu nggak bisa dipulihkan, engkau merasa kesehatanmu sulit untuk dipulihkan, terjadilah sesuai dengan iman.
Karena kita yang menggambarkan itu, kita yang mengkotak-kotakan kuasa Tuhan. Padahal sedianya Tuhan sudah mau memberikan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Tapi karena kita meragukan, memulai bimbang, maka saat itu kita mulai tenggelam. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Saya tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Stop membatasi kuasa Tuhan dengan caramu berpikir. Cara kerja Tuhan tuh nggak terprediksi, saudara. Elia diberi makan oleh Tuhan pakai burung gagak. Ya, minum dari sungai Kerit yang kasih makan burung gagak. Bukan orang, bos. Burung. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Itulah kita sebabnya bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kita nggak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita tahu keadaan tidak bisa membuat cara kerja Tuhan terbatas. Saya ulangi sekali lagi. Keadaan hidup kita tidak bisa membuat cara kerja Tuhan terbatas. Nggak bisa. Yang membuat cara kerja Tuhan terbatas adalah otak kita. Musa mulai membatasi Tuhan. Tuhan, dari mana 600.000 orang bisa makan daging, Tuhan? Kalau sehari mungkin bisa. Tapi kalau sebulan lamanya, daging dari mana? Dan Alkitab mencatat terbukti. Mereka makan daging sebulan lamanya. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Dia Tuhan. Ketika kita memanggil dia Tuhan, maka saat itu tidak ada yang terbatas baginya. Amin. Hari ini kita diingatkan satu peristiwa. Stop membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan terbatas ketika engkau yang membatasi. Bukan Tuhan. Kita mulai berpikir, emang mungkin, emang bisa, emang sanggup. Kayaknya enggak deh. Laki saya nggak mungkin deh. Keras kayaknya. Suami saya kayaknya nggak mungkin diubahkan. Istri saya kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya susah deh kalau saya bisa dipromosiin di pekerjaan saya. Kayaknya bisa susah deh kalau usaha saya. Jawaban saya sederhana. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau engkau tidak mau terjadi, jangan ucapkan sesuatu yang membatasi kuasa Tuhan. Mulai hari ini, setiap hari, setiap pagi doakan, Tuhan, aku percaya kuasamu tidak terbatas dalam kehidupan. Tuhan, aku percaya, setiap hari perkatakan, Tuhan, aku percaya apa yang tidak mungkin bagiku itu mungkin bagi Tuhan. Setiap hari perkatakan, Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia, bagi aku, mungkin tidak mustahil. Mungkin itu tidak terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa terjadi. Karena dia Tuhan. Pesan hari ini kita diingatkan, jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena hari ini kami diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan yang tidak terbatas, tidak terselami apa yang Tuhan buat dan apa yang Tuhan kerjakan. Ampuni kami kalau selama ini kami membatasi karya Tuhan. Kami seringkali merasa kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Kami lupa bahwa kami sedang berbicara kepada yang punya langit dan bumi. Hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umatmu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini meragukan, apakah bisa, apakah mungkin, apakah sanggup. Hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan menjamah setiap masing-masing mereka. Sehingga pagi hari ini adalah pagi di mana kami melihat kemustahilan terjadi dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup bekerja, sanggup berkarya, jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan apa yang kami pikirkan. Hamba berdoa buat umatmu satu persatu Tuhan jam. Hamba berdoa secara khusus. Izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing.
Sehingga apa yang mereka anggap tidak mungkin saat ini ketika mereka bawa kepada Tuhan, mereka melihat ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup masing-masing mereka. Bapak terima kasih, firman Tuhan meneguhkan kami. Firman Tuhan menyadarkan kami, firman Tuhan mengingatkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Hamba menyerahkan rumah tangga setiap anak-anak Tuhan satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari bergumul dalam rumah tangga mereka, Bapak, kami satukan hati kami berdoa karena kami percaya Tuhan Engkau sanggup dan Engkau bisa memulihkan rumah tangga anak-anak. Itu sebabnya kami pagi hari ini, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang bermasalah dalam rumah tangga mereka, mungkin suami mereka sedang pergi meninggalkan istri anak-anak yang ada. Mungkin istri mereka sedang pergi meninggalkan suami dan anak yang ada. Yang hari ini kami berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami mau memandang Tuhan. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan dinyatakan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Kami percaya rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Berkat-Mu ada bagi mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa buat usaha, buat bisnis, pekerjaan mereka yang mungkin hari-hari sedang bergoncang. Tuhan Yesus, kami percaya bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan sanggup memberkati apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan pagi hari ini. Usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Hamba juga berdoa secara khusus buat perekonomian anak-anak Tuhan, keuangan dari anak-anak Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka melihat pemeliharaan Tuhan ajaib bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Secara khusus pagi hari ini hamba berdoa buat yang sakit. Engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan angkat tangan kirimu ke atas, tanda engkau bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit, dan orang sakit menjadi sembuh. Bapak, pagi hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba percaya engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Hamba percaya engkaulah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan hari ini kami sepakat meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, jadilah sembuh segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan. Aku menghardiknya keluar dari tubuh mereka saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Sempurna. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit pagi hari sudah menjadi sembuh. Terjadi dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari. Ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan di rumah umat-Mu masing-masing. Hamba juga berdoa secara khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka orang-orang muda. Dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati masa muda mereka. Hamba serahkan orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online hari ini. Tuhan jaga, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, studi pekerjaan mereka, masa depan mereka. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Tuhan lihat orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Orang-orang muda yang menjaga hidupnya tetap berkenan di hadirat Tuhan. Maka Tuhan yang mengangkat masa muda mereka menjadikan kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Ada perlindungan dan pagar Tuhan dalam hidup masa muda mereka. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari sedang berdoa mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus. Juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan
Bukakan jalan bagi kami. Sehingga mereka anak-anak Tuhan melihat campur tangan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan mereka bertemu dengan kerjaan sesuai dengan maunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, juga kami doakan di dalam nama Yesus. Biarlah setiap nama-nama yang disebutkan oleh orang tua mereka, yaitu nama anak-anak mereka, biarlah selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan pagari. Setiap nama-nama yang disebutkan orang-orang tua pagi hari ini, anak-anak mereka dijaga pergaulannya, ditolong Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan secara khusus hamba berdoa buat setiap mereka yang bergabung dalam doa pagi, mungkin mereka belum mengenal Yesus Tuhan, namun mereka mengalami damai tatkala mereka berdoa di pagi hari ini. Bapak hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba ucapkan berkat bagi mereka, biarlah turun roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berlimpah-limpah ada dalam hati dan hidup mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat Tuhan ada atas setiap kami semua pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa, kalau ada orang-orang muda yang pagi hari ini sedang kecewa, ada orang-orang muda yang pagi hari ini sedang sakit hati, Bapak hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Jamah hati mereka Tuhan, jamah hati mereka. Pulihkan hidup mereka ya Allah. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini melalui doa pagi ini. Karena kami percaya ketika kami berdoa, maka Tuhan yang melawat satu persatu di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Ada anugerah, ada kemurahan Tuhan. Ada kasih setia Tuhan pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Hamba juga berdoa secara khusus kalau ada pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk memiliki keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapak hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka dengan anugerah-Mu. Dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengalami kuasa dan perjumpaan dengan kasih Kristus. Di dalam nama Yesus dibukakan setiap kandungan-kandungan istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Di dalam nama Yesus Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin kota diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan tolong kota di mana kami tinggal dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan daripada segala roh pemecah belah. Setiap niat rancangan orang jahat kami patahkan atas kota kami dalam nama Yesus. Kota kami ekonominya maju, bertumbuh, aman, damai, diberkatilah kota kami dalam nama Yesus. Bangsa kami Indonesia selamatkan Tuhan. Kami berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga Indonesia. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Permainan-permainan kuasa kegelapan atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa Tuhan menjagai, memagari bangsa kami. Pemimpin-pemimpinnya diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa di mana-mana tempat anak-anak Tuhan berada juga diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan diberkati dengan kerukunan, dengan kesatuan satu dengan yang lain, saling menopang untuk tetap terus bergerak dalam pergerakan doa di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya pesan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka bagian kami adalah percaya, beriman, dan berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat. Sepanjang hari ini kami hidup dalam anugerah. Sepanjang hari ini kami hidup dalam berkat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online hari Rabu
27 Maret selesai, kita sudah dengarkan firman Tuhan, pastikan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Stop membatasi kuasa Tuhan dalam hidupmu, izinkan Tuhan berkarya seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Karena bagi Allah kita dalam Yesus Kristus tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Dia kerjakan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.